Yesus hidup. Yesus bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa menangis? Ibu mencari siapa?" Maria masih tidak ngeh. Malah Yesus yang bangkit dari kubur dikira tukang kebun. Kemudian Yesus memanggil, "Maria." Saat itu Maria jadi sadar kalau itu Yesus. Mudah sekali bagi kita untuk tidak menyadari bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kubur. Dia hidup, dia melihat, dia mendengar, dia memahami keberadaan kita. Tetapi kita bersikap, berbicara, berpikir, dan bahkan bertindak seolah-olah Tuhan Yesus itu mati. Kita berdoa tetapi seolah-olah Tuhan itu tuli. Mulut kita memuji Tuhan seolah-olah Dia tidak melihat kemunafikan di hati kita. Maria Magdalena tidak menyadari fakta bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur ketika ia dan beberapa ibu-ibu lainnya pergi ke kubur Yesus dengan tujuan merempahi badan Yesus dengan rempah-rempah yang sudah mereka siapkan. Tidak tersirat dalam pikiran mereka bahwa benar seperti yang Yesus katakan, bahwa ia akan mati disalibkan dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Mulai dari saat itu, Yesus berkata terus terang kepada pengikut-pengikutnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan dari pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, dan guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan kembali. Matius 16 ayat 21. Kalau seseorang meninggal, itu satu hal yang wajar. Tetapi kalau seseorang itu bangkit dari kubur, seperti yang terjadi dengan Tuhan Yesus, nah ini yang tidak wajar. Makanya Maria Magdalena ketika ia dan ibu-ibu lainnya menuju ke kubur Yesus pagi-pagi dan melihat batu yang menutupi lubang kubur sudah digeser, pikirannya langsung berpikir bahwa jenazah Yesus sudah dicuri. Maria memberitahu Petrus dan Yohanes, "Tuhan sudah diambil dari kubur dan saya tidak tahu di mana dia ditaruh." Yohanes 20 ayat 2. Lebih masuk akal menurut pikiran manusia kalau Maria mengira jenazah Yesus sudah dicuri atau dipindahin. Tetapi kenyataannya bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Iman percaya kita kepada Yesus sudah bangkit dari kubur dan hidup adalah iman berdasarkan fakta, walaupun tidak masuk akal manusia. Setelah diberitahu oleh Maria Magdalena, awalnya mereka tidak percaya. Petrus menyelidiki fakta dengan masuk ke kubur. Yohanes juga ngikut nyusul. Mereka hanya mendapati kain pembungkus jenazah Yesus. Simon Petrus menyusul dari belakang lalu langsung masuk ke dalam kuburan itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Tetapi kain yang diikat pada kepala Yesus tidak ada di dekatnya, melainkan tergulung tersendiri. Kemudian pengikut yang lebih dahulu sampai di kuburan masuk juga, ia melihat dan percaya. Yohanes 20 ayat 6-8. Petrus dan Yohanes menyaksikan jenazah Yesus tidak ada dalam kubur. Yang ada hanya kain pembungkus jenazah. Kainnya dilipat pula dan ini pasti memiliki pesan tersendiri. Murid-murid Yesus saat itu masih tidak ingat akan perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Apakah Anda mengingat akan janji Tuhan ketika Anda menghadapi masalah? Kita mudah sekali lupa akan janji Tuhan.
apalagi ketika masalah menghimpit. Kadang kita bukan saja lupa, tetapi pikiran kita malah merekayasa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dan murid-murid lainnya. Di tengah keraguan, kebingungan, ketakutan, dan kesedihan mereka, Yesus muncul dan bertanya kepada Maria, mengapa ia menangis? Pertanyaan Yesus mungkin menolong Maria untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang membuat ia sangat sedih. Sehingga ketika Yesus menjawab kesedihan Maria, pikiran Maria terarah kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria menoleh kepada Yesus lalu berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," berarti guru. Yohanes 20 ayat 16. Satu hal yang tidak pernah diduga oleh Maria dan murid-murid Yesus lainnya, bahwa guru agung dan Tuhan mereka bangkit dari kubur seperti yang ia janjikan. Kebenaran ini merubah hidup mereka. Dari ragu jadi yakin. Dari takut jadi berani. Dari sedih jadi sukacita. Apakah kebangkitan Yesus merubah Anda? Kalau Anda tidak berubah, mungkin Anda belum menyadari bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.